Ini adalah edisi khusus I24 News English. Saya Nicole Zetik langsung dari Tel Aviv melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal balistik ke arah Israel sejak tadi malam. Sebagai tanggapan, Israel menyerang sistem pertahanan udara dan kompleks petrokimia di Iran. Tapi hanya itu. Dalam beberapa jam terakhir, Iran mengumumkan bahwa mereka menghentikan operasi militer terhadap Israel, namun juga memperingatkan akan memberikan respons yang lebih kuat jika Israel melanjutkan serangan ke Lebanon, seluruh Lebanon, termasuk wilayah selatan. Dan beberapa saat kemudian, serangan Israel dilaporkan terjadi di beberapa kota di selatan Sungai Litani. Sementara sirene juga berbunyi di Israel Utara akibat proyektil yang diluncurkan ke arah pasukan Israel. Yang terjadi di Israel malam ini adalah bahwa putaran dengan Iran mungkin sudah berakhir. Tetapi tantangan berikutnya adalah diplomatik. Bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat untuk memastikan negosiasi dengan Teheran tidak membatasi langkah Israel di front Lebanon. Jelas, perkembangan di wilayah ini berlangsung sangat cepat. Jadi untuk membantu memahami semuanya, saya ditemani di studio oleh koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Ozeran. Ariel, kabar terbaru dari Iran adalah bahwa semua penerbangan ke dan dari negara tersebut dibatalkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sekarang, ini bukanlah langkah yang biasanya diambil oleh negara yang mengharapkan gencatan senjata. Bagaimana kita harus menanggapi perkembangan terbaru yang terjadi di dalam Teheran ini? Ya, itu adalah ekspektasi dari pihak rezim yang khawatir akan serangan tambahan dari Israel. Maksud saya, jika mereka telah mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan serangan militer mereka terhadap Israel, apa alasan lain untuk menutup wilayah udaranya? Kecuali karena takut bahwa Israel akan terus melakukan pembalasan yang banyak bicara tentang status rezim Islam saat ini. Di satu sisi, itu adalah negara yang menyerang Israel. Di sisi lain, mereka menutup wilayah udaranya, sedangkan wilayah udara Israel selalu terbuka dan Israel adalah negara yang diserang. Jadi ada sikap yang ingin ditunjukkannya, lalu ada kenyataan yang dibuktikannya di lapangan, yang menurut saya cukup menunjukkan posisi mereka saat ini. Pada akhirnya, sejauh yang menyangkut Iran, mereka ingin menutup babak eskalasi ini, memperkenalkan dinamika baru berupa pertukaran tembakan antara Iran dan Israel. Sesuatu yang sudah biasa dialami oleh orang Israel dengan Hamas selama kurang lebih 2 dekade. Dan dengan Hizbullah juga dalam kurun waktu yang hampir sama. Sekarang Israel berada di tahap akhir setelah menghilangkan ancaman langsung dari proksi yang memang dimaksudkan, yang dibentuk untuk melindungi Iran dan menjaga agar pertempuran tetap jauh dari wilayah utama Iran. Kita melihat bahwa doktrin proksi Iran telah gagal. Alih-alih proksi yang membela Iran, justru Iran yang membela proksi-proksi tersebut. Jadi saat ini, Iran ingin menutup babak ini. Dan sekarang terserah kepada Israel dan Amerika Serikat untuk menentukan apakah Israel telah menimbulkan kerusakan yang cukup dan menggagalkan upaya Iran untuk membangun tatanan baru ini. Bahwa setiap serangan Israel dimanapun di Lebanon, tidak hanya di Beirut, tetapi juga di Lebanon Selatan, akan dibalas dengan serangan langsung dari Iran ke wilayah Israel. Jadi tidak hanya Israel membalas Iran dengan cara yang lebih tegas daripada serangan yang mereka terima dalam 12 jam terakhir. Namun Israel terus melakukan serangan di Lebanon Selatan yang menguji ancaman dari Iran. Jadi, upaya Iran untuk membangun tatanan baru ini juga sedang digagalkan. Tapi saya tidak yakin hasil serangannya ke Israel sesuai dengan yang diharapkan karena respons Israel dan ketakutan Iran terhadap kemungkinan respons lanjutan dari Israel. Baiklah Ariel, tetaplah bersama saya di studio, tapi kamu membawa kita ke segmen berikutnya, yaitu dari lapangan. Kami ingin mendapatkan pembaruan dari Israel Utara. Koresponden I24 News English kami, Joe Brown, bergabung bersama kami secara langsung. Joe, di Lebanon ada laporan tentang serangan Israel di beberapa kota dan desa berbeda di selatan negara itu. Siren juga terdengar belum lama ini di Israel Utara. Apa yang terjadi di lapangan? Semuanya berlangsung sangat cepat.
Sirene sebenarnya sedang berbunyi sekarang di Zaret yang terletak di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Kami akan menelusuri hal ini dan akan memberikan pembaruan setelah IDF memberikan konfirmasi. Tapi terakhir kali kami mendengar sirene itu sekitar 1 jam yang lalu, dan itu terjadi di wilayah Galilea bagian utara. Ini terjadi akibat Hizbullah menembakkan 3 roket ke arah tentara IDF yang berbasis di Lebanon Selatan. 2 diantaranya berhasil dicegat dan 1 diantaranya mendarat di dekat para tentara. Tetapi IDF mengatakan tidak ada korban jiwa. Sekarang, Hizbullah telah mengatakan bahwa mereka akan menembak ke arah Israel Utara jika IDF menyerang di Lebanon Selatan. Dan itulah yang telah mereka lakukan. Di sekitar wilayah Tirus, mereka telah menembakkan beberapa rudal. Kami telah melihat kepulan asap di foto dan video dari media sosial. Jadi hal itu tampaknya tidak berhenti. Dan ini akan memiliki efek domino jika semua pihak dapat dipercaya. Jika Israel menyerang Lebanon Selatan, yang memang sedang mereka lakukan, maka Hizbullah akan menyerang Israel Utara, yang kemungkinan besar akan mereka lakukan. Dan jika itu terjadi, maka Israel akan menyerang Dahia di Beirut Selatan. Dan kemudian itu akan melibatkan Iran. Dan itulah sebenarnya yang akan menjadi masalah terbesar bagi masyarakat Israel Utara. Bukan sebenarnya misil-misil dari Iran, tapi justru dari Hizbullah. Karena ketika ada misil dari Hizbullah, mereka hanya punya beberapa detik untuk masuk ke tempat pelindungan. Sedangkan dari Iran, mereka punya waktu 5-10 menit untuk sampai ke sana. Jadi berharap untuk semua sisi, tapi sebenarnya lebih banyak dari Hizbullah daripada dari Iran yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi orang-orang di sini. Koresponden I24 News English Joe Brown dengan kabar terbaru dari Israel Utara. Kami akan kembali kepadanya untuk pembaruan lebih lanjut sepanjang malam di I24 News English Joe. Terima kasih atas laporannya. Dan dari Israel Utara, sekarang kami ingin langsung ke Washington untuk kabar terbaru dari koresponden senior I24 News English di AS Serikat, Mike Wagenheim. Wagenheim bergabung bersama kami secara langsung dari Gedung Putih. Mike, bagaimana kerjasama saat ini antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu? Tadi malam, Trump mengatakan kepada Axios News bahwa dia akan memberitahu Netanyahu untuk tidak membalas atau merespon serangan Iran. Namun beberapa jam kemudian, Israel tetap menyerang Iran. Menurut pemahaman Anda, seberapa banyak dari hal ini yang dikoordinasikan dengan Washington? Semuanya dikoordinasikan dengan Washington, dan saya merasa seperti sedang mengulang-ulang. Anda dan saya sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Ada kepentingan yang berbeda antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, karena mereka memimpin 2 negara yang berbeda, dan mereka berada di 2 dunia yang berbeda. Tapi pada akhirnya ada saling pengertian, meskipun ada ketidaksepakatan di antara keduanya tentang bagaimana segala sesuatu akan dijalankan dalam kerjasama. Tidak pernah ada saat di mana Perdana Menteri secara terang-terangan menantang Presiden dan berkata, saya tidak peduli dengan apa yang Anda katakan, saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri. Itu memang bukan cara kerjanya. Ada ketidaksepakatan, dan kadang-kadang mereka sepakat untuk tidak sepakat, tetapi pada akhirnya itu adalah upaya yang terkoordinasi. Jadi, Perdana Menteri tidak langsung melakukan serangan terhadap Iran 10 menit setelah diberitahu oleh Presiden Trump, dalam keadaan apapun, Anda tidak boleh melakukan ini. Itu memang bukan cara kerjanya. Saya mengerti seringkali ada keinginan untuk menciptakan kekacauan di media, termasuk kami sendiri kadang-kadang. Tapi memang bukan seperti itu hubungan tersebut berjalan. Ada perbedaan, ada ketegangan, tapi pada akhirnya hal-hal seperti ini dikoordinasikan dalam satu atau lain cara. Presiden Trump juga memiliki beban tambahan berupa keharusan menjaga ruang untuk menyangkal keterlibatan secara masuk akal, pada dasarnya mengirimkan pesan bahwa, "Hey, saya sudah bilang tidak," tapi dia tetap melakukannya. Ini memberinya penyangkalan di mana dia bisa berkata kepada sekutu-sekutu Teluk, "Hei, saya tidak memberi lampu hijau." Ini juga bukan sekali lagi sebuah penghinaan langsung kepada pihak Iran, di mana mereka mendapatkan pesan bahwa, "Hei, saya sudah bilang kepadanya, silakan lanjutkan." Habis-habisan, dia mendapat dukungan penuh dari Amerika, karena kemudian pihak Iran juga harus bereaksi terhadap hal itu. Jadi dalam arti tertentu, semua pihak diuntungkan. Presiden Trump mendapat citra kuat. Perdana Menteri bisa memuaskan basis pendukungnya dengan mengatakan, "Hei, saya masih orang yang bisa menghadapi Presiden Amerika siapapun itu." Sementara itu, militer Amerika tidak perlu bersiap menghadapi reaksi langsung dari pihak Iran dalam situasi khusus ini karena Presiden Trump menjaga jarak dari tindakan tersebut. Ini dalam segala arti kata terkoordinasi. Baiklah, Mike, apa arti kemenangan ini bagi Amerika? Apa yang bisa mereka lakukan dengan kemenangan ini? Bagaimana posisi para negosiator Amerika terkait pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Teheran?
Saya rasa ini tidak membuat posisi mereka jadi lebih baik atau lebih buruk, karena seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai di sini. Memang tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai. Garis merah yang telah ditetapkan oleh pihak Iran terkait program nuklir mereka bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh Presiden Trump pada saat ini jika dia menerimanya. Maksud saya, itu akan menjadi kerugian besar bagi kredibilitasnya, mengingat semua yang telah dia katakan tentang persyaratan untuk program nuklir Iran dan pada dasarnya menutupnya. Kedua hal itu memang tidak sejalan di sini. Jadi, mereka mungkin bisa mencapai kesepakatan tentang hal-hal tertentu, hal-hal yang bersyarat, seperti mungkin pembukaan kembali Selat Hormuz. Meskipun itu akan sangat menantang bagi Presiden Trump, mengingat penolakannya untuk mengirim, seperti yang dia sebut, tumpukan uang tunai, seperti yang dilakukan Presiden Obama kepada Iran yang pada dasarnya membeli kerjasama mereka. Jadi bahkan hal itu pun menjadi rumit. Tapi kesepakatan akhir, kesepakatan damai, itu masih sangat jauh dari jangkauan dan jurangnya sangat besar saat ini. Saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh. Saya rasa dampak yang lebih besar ada pada masalah Lebanon dan kemana arahnya saat ini. Dengan pihak Iran yang mengatakan hal itu. Setiap serangan bukan hanya di pinggiran Beirut dan wilayah markas Hizbullah di sana, tapi juga di basis kuat mereka di Lebanon Selatan. Serangan apapun di sana, serangan udara apapun, akan memicu respons dari Iran. Hal itu membuat negosiasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon menjadi semakin rumit dalam upaya mendorong Hizbullah ke utara Sungai Litani dan pada akhirnya mencapai semacam perdamaian antara Yerusalem dan Beirut. Itu adalah tantangan yang lebih besar saat ini dibandingkan negosiasi 1 lawan 1 antara Amerika Serikat dan Iran. Tentu saja ini adalah tantangan besar, bahkan dalam beberapa jam ke depan yang akan terus kami pantau. Mike Wagenheim dengan kabar terbaru dari Washington, terima kasih atas pembaruannya. Kembali di studio, masih bersama Ariel. Ariel, setelah apa yang baru saja dikatakan Mike, bisakah kita mengatakan bahwa Iran telah berhasil mengaitkan front Lebanon ke negosiasi yang sedang berlangsung ini? Atau sekarang ujian sebenarnya berdasarkan ancaman terbaru dari Iran yang memperingatkan Israel untuk tidak menyerang dimanapun di Lebanon, termasuk Lebanon Selatan? Nah, setelah ancaman baru, Israel menyerang setidaknya 6 kota di Lebanon Selatan. Jadi sekarang terserah Iran untuk membuktikan bahwa ancamannya benar-benar kredibel. Dan jika Iran mengatakan bahwa mereka telah mengakhiri operasi militernya terhadap Israel, sambil memperingatkan bahwa setiap serangan Israel ke Lebanon akan menghasilkan respons yang lebih keras. Israel mengabaikan ancaman itu dan menyerang target-target Hizbullah di Lebanon Selatan. Namun demikian, jika Iran merespons, maka Iran telah menetapkan persamaan baru ini. Jika Iran tidak merespons, maka itu hanya sekedar unjuk kekuatan, tetapi tidak benar-benar mengubah kenyataan di lapangan. Jadi, bola tetap berada di tangan Iran. Saya rasa mereka sudah melampaui kemampuan mereka untuk mengancam Israel, karena Israel telah membuktikan secara konsisten bahwa mereka mampu. Berbeda dengan beberapa mitranya di kawasan Teluk, mereka tidak mau menahan atau menerima satu serangan Iran pun di wilayahnya, apalagi serangan Iran yang tidak diprovokasi. Karena tidak bisa dikatakan bahwa Israel atau Iran memiliki alasan yang tepat untuk menyerang Israel ketika mereka sedang merespons serangan Israel di Lebanon. Tidak ada alasan yang sah di sana. Jadi saat ini Iran sedang menguji Israel. Sekarang Israel sedang menguji Iran, dan terserah pada pihak Iran untuk membuktikan apakah mereka hanya banyak bicara. Atau jika ini memang merupakan persamaan baru yang sedang ditegakkan tanpa ada celah sedikit pun dari pihak mereka. Ariel, bagaimana dengan proksi Iran yang lain, yaitu Houthi? Mereka juga menembakkan beberapa rudal balistik ke arah Israel tadi siang. Mereka juga merilis pernyataan yang menyatakan mulai saat ini, setiap pergerakan maritim Israel di Laut Merah menjadi target serangan. Mereka tidak mengaitkan hal ini dengan Lebanon. Houthi hanya menyampaikan bahwa mulai sekarang, Israel kembali masuk dalam daftar target. Ya, tapi mereka bisa saja mengeluarkan pernyataan itu dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan, atau setahun sejak perang langsung pertama antara Israel dan Iran. Mereka tidak melakukannya. Jadi orang pasti bertanya-tanya, kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Karena Iran sedang berusaha mengaktifkan kembali doktrin proksinya, mencoba menunjukkan persatuan di berbagai arena. Tapi inilah maksud mereka. Namun, yang sebenarnya disampaikan keluar justru sebaliknya.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, proksi Iran ada di sana untuk menjaga agar pertempuran tetap jauh dari Iran. Hari ini, Iran menjadi target serangan Israel. Jadi, yang sedang dicoba Iran lakukan adalah mengaktifkan proksi-proksinya dengan cara yang dapat mengalihkan perhatian Israel. Namun, perhatian Israel terutama terfokus pada Iran, lalu pada proksi-proksinya. Dan kita melihat bahwa meskipun ada ancaman dari Iran, meskipun ada ancaman dari Houthi, Israel tetap melanjutkan doktrin pertahanannya. Dan itu adalah untuk menghilangkan ancaman dari Hizbullah tanpa mempedulikan apapun. Suara-suara sumbang yang mungkin muncul, dan itulah yang kita dengar dari Houthi. Ada kemungkinan Israel akan merespons hal ini. Serangan Houthi, meskipun berhasil dicegat, memang memberikan semacam ruang bernapas bagi Israel. Untuk memutuskan, mungkin tidak merespons saat ini dan akan merespons nanti. Pada akhirnya, Iran berusaha menunjukkan bahwa proksi-proksinya beroperasi dengan kekuatan penuh, tetapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari itu. Baik, mari kita dapatkan lebih banyak wawasan tentang proksi utama Iran saat ini, Hizbullah. Sekarang kita ditemani oleh Mayor Purnawirawan Shadi Kalo, seorang ahli Hizbullah karena beliau adalah mantan perwira zona keamanan di Lebanon Selatan. Bergabung bersama kita dari Galilea Atas di Israel. Sekarang, Mayor Purnawirawan Kalo dengan menyerang Israel sebagai balasan atas serangan di Lebanon. Saya penasaran, pesan apa yang baru saja diberikan Iran kepada Hizbullah? Bagaimana dukungan ini memengaruhi cara kelompok teroris tersebut beroperasi di Lebanon, sekarang dengan dukungan militer penuh dari Iran? Saya rasa Iran sedang berusaha memberi sinyal kepada Hizbullah dan sebenarnya juga kepada rakyat Lebanon untuk memperkuat Hizbullah di Lebanon setelah mereka dilemahkan oleh serangan dan gempuran Israel. Dan setelah mengambil alih wilayah BKA dan terowongan-terowongan yang ditemukan di sana, kami sebenarnya juga sedang menuju ke Nabatiyah di Lebanon Selatan. Dan ini adalah benteng utama Hizbullah di Lebanon Selatan. Jadi mereka merasa perlu memperkuat Hizbullah lagi dan menunjukkan bahawa mereka menepati janji kepada Hizbullah. Jika Israel menyerang di Beirut, kami akan turun tangan untuk kalian. Tapi sementara itu, ini sebenarnya justru menimbulkan masalah bagi mereka. Di dalam komunitas Syiah di Lebanon yang tinggal di Jabal Amel, wilayah Lebanon Selatan, yang merupakan zona keamanan. Sebelumnya mereka berkata hidup kami kurang penting dibandingkan dengan mereka yang tinggal di komunitas Syiah di Beirut. Jadi hal itu juga menyebabkan mereka mengalami beberapa masalah dan keluhan terhadap Iran sekarang. Dan saya pikir pada akhirnya kami tidak akan membiarkan Iran membangun kembali satu front Iran ini seperti yang kami sebut. Satu front Iran, berarti dari Iran ke Irak dan Lebanon dan Houthi yang merupakan satu front yang akan mereka serang sekaligus. Itulah yang sedang mereka coba perbarui sekarang. Dan kami memberi sinyal kepada mereka dengan menyerang, melanjutkan serangan di Lebanon Selatan bahawa permainan ini tidak akan kami mainkan dengan kalian. Dan kami akan terus menyerang Hizbullah sampai mereka meletakkan senjata mereka dan membiarkan Israel dan Lebanon memiliki negara yang bebas dan liberal. Dan benar-benar bebas dari ancaman Hizbullah dan proksi mereka, proksi Iran di wilayah tersebut. Apa dampak dari hal ini terhadap gencatan senjata minggu lalu yang dinegosiasikan antara Israel dan Lebanon melalui Washington? Angkatan bersenjata Lebanon seharusnya masuk ke zona percontohan baru di selatan Sungai Litani, di mana Hizbullah sudah dipindahkan. Tapi apakah itu masih bisa terjadi jika Hizbullah menolak mematuhi gencatan senjata ini? Lihat, saya tidak tahu siapa yang percaya bahwa Hizbullah akan mematuhi gencatan senjata ini. Hizbullah bukan orang Lebanon. Maaf, maksud saya mengecewakan banyak orang. Hizbullah bukan orang Lebanon. Mereka adalah proksi Iran, orang-orang Iran yang juga mengatur mereka sekarang dan bertempur bersama mereka. Dan saya RJC juga berada di Lebanon, seperti para perwira yang mengatur kelompok Hizbullah ini. Kesetiaan mereka sepenuhnya kepada Iran, bukan kepada Lebanon. Mereka tidak peduli dengan Lebanon. Mereka ingin mengubah Lebanon menjadi negara Islam, sebuah proyek yang merupakan bagian dari Iran
dan mereka tidak peduli dengan rakyat Lebanon maupun negara Lebanon. Jadi saya tidak percaya dengan isu-isu gencatan senjata ini. Mungkin hanya Trump yang percaya pada hal ini dan dia bisa melakukannya, atau seseorang lain di antara para penasihatnya. Tapi kita tidak bisa membuat kesepakatan atau gencatan senjata dengan teroris, karena itu hanya akan memperkuat mereka. Dan sebenarnya kita juga akan memberi mereka waktu untuk memperbarui persediaan dan amunisi mereka. Dan terus bertempur sampai mereka benar-benar mencapai tujuan mereka, yaitu yang mereka sebut untuk menghapus negara Yahudi Israel, setan kecil dan setan besar, yaitu Amerika Serikat. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh negara Lebanon dan angkatan bersenjata Lebanon saat ini? Tentara Lebanon tidak bisa berbuat apa-apa, maaf mengatakan itu, tapi tentara Lebanon telah disusupi oleh Hizbullah. Tentara itu sudah disusupi oleh Hizbullah selama bertahun-tahun. Jadi mengharapkan tentara Lebanon ini akan bertindak melawan Hizbullah sebenarnya hanyalah ilusi. Yang perlu kita lakukan di Israel adalah memastikan bahwa warga negara kita aman, perbatasan kita aman, dan Galilea benar-benar akan hidup kembali dengan penduduknya dan memiliki kehidupan yang aman dan tenteram di wilayah ini. Jadi kalau kita tidak melakukan pekerjaan ini, tidak akan ada yang melakukannya. Dan jika mereka berpikir seperti itu, mereka akan membuat, saya dengar seperti di berita, ada laporan bahwa beberapa orang Amerika berpikir untuk mengoperasikan atau membangun unit baru di dalam tentara Lebanon untuk melawan Hizbullah yang akan dikelola oleh orang Amerika dan oleh perwira Lebanon lainnya di bawah arahan orang Amerika. Ini akan menyebabkan perang saudara di Lebanon. Dan pada akhirnya negara Lebanon ini sudah menjadi negara gagal sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya tidak memikirkan solusi-solusi seperti itu. Satu-satunya solusi yang bisa berhasil untuk Lebanon adalah rezim baru di Lebanon yang bisa dibangun berdasarkan konfederasi dan pemerintahan federal yang memiliki kanton-kanton. Dan jika kanton Syiah ingin terus berperang, biarkan mereka berperang sendiri. Dan komunitas lain bisa hidup dan membela diri mereka sendiri dari kanton ini yang sebenarnya juga membawa risiko pemusnahan bagi mereka. Dan dengan cara ini kita tahu bahwa kita sedang melawan kanton Syiah ini dan tidak menyeret diri kita ke dalam perang dengan kanton lain yang bisa menimbulkan masalah dengan Amerika, Eropa, dan bagian dunia lainnya. Mayor Purnawirawan Syadi Khalil, senang sekali Anda bersama kami di I24 News English hari ini. Kami sangat menghargai wawasan yang Anda bagikan. Terima kasih. Sama-sama. Dari perkembangan terbaru dari front utara hingga Israel bagian tengah. Kini ada pembaruan dari koresponden I24 News English kami, Malik Sledin, yang bergabung bersama kami dari Tel Aviv. Malik, sepertinya setidaknya untuk saat ini, eskalasi dengan Iran ini setidaknya untuk sementara telah berhenti. Tapi apa artinya bagi warga di pusat negara tempat Anda berada? Pedoman Komando Front Dalam Negeri, apakah masih belum berubah? Apa artinya bagi keluarga yang akan mengirim anak-anak mereka ke sekolah besok yang masih ditutup? Apa yang bisa Anda bagikan? Ya, instruksi dari Komando Front Dalam Negeri masih berlaku hingga malam ini pukul 8.00 malam. Dan kemungkinan besar instruksinya akan tetap sama karena perkembangan terbaru dan pernyataan Iran bahwa mereka menghentikan serangan mereka terhadap Israel. Di satu sisi, tapi di sisi lain, hari ini sekolah-sekolah ditutup karena perkembangan terbaru dan serangan Iran. Dan besok keputusan ini sudah diambil oleh Kementerian Pendidikan Israel. Tidak akan ada sekolah. Tapi ada pertanyaan besar, apakah ini akan berubah atau tidak setelah perkembangan saat ini? Terkait bandara Israel juga yang utama, Netback, instruksi saat ini adalah penerbangan akan tetap berjalan seperti biasa. Setidaknya perusahaan-perusahaan Israel akan tetap berjalan seperti biasa. Mereka tidak menghentikan atau membatalkan penerbangan mereka, meskipun ada beberapa pembatalan oleh beberapa perusahaan asing, misalnya Wizz Air. Dan juga bahkan Fly Dubai yang biasanya juga terbang masuk dan keluar Israel setiap hari.
Mereka menunda beberapa penerbangan mereka, tetapi mereka tidak membatalkan semuanya. Dan bersama mereka ada juga penerbangan lain. Jadi kita katakan bahwa memang ada beberapa gangguan di sana, tetapi saat ini keputusan dari Kementerian Transportasi dan Menteri Transportasi juga adalah untuk tidak mengubah situasi ini. Dan itu akan tetap dibuka untuk saat ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut apakah serangan dan baku tembak akan berlanjut atau tidak. Inilah situasi saat ini sekarang. Dan warga Israel yang terbangun sebelum sirene atau setidaknya peringatan yang telah diberikan ke pusat di sini membangunkan mereka pada kenyataan yang berbeda. Namun dalam waktu yang sangat singkat, dalam 3 jam, setelah 2 kali peringatan oleh Komando Garis Depan Israel dan setidaknya 1 sirene yang terdengar akibat rudal Iran. Yang satunya lagi akibat rudal yang ditembakkan oleh Houthi. Tentu saja tidak ada kerusakan. Syukurlah tidak ada korban jiwa dan kehidupan mulai kembali normal. Namun tetap saja semuanya tergantung pada apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Ya, tentu saja itu selalu terjadi. Seperti yang kita lihat betapa cepatnya situasi bisa berubah hanya dalam 12 jam terakhir. Lex Ladin dengan pembaruan dari Tel Aviv, terima kasih banyak atas liputannya langsung dari lokasi.